ini adalah channel YouTube atau podcast yang Senin Kemis nguploadnya sangat tidak konsisten karena semau-mau saya aja, selo-selonya saya aja, sekepikirannya Iya, saya toh aja. sebagai kuli kan harus menyesuaikan jam kerja kan. Yoi, karena juga ada kesibukan lain sebagai sebagai apa ya? Sebagai nek budak korporasi ki terlalu kasar, Pak. Sebagai eh, penyambung nafkah keluarga, saya ada kerjaan lain kayak gitu. Gitu kan. Itu karena ini Sudah masih tidak menjadi menjadi manusia idealis. Oh ya, betul, betul, Ya, betul. Oke. kita harus realistis. Oke, sekali lagi makasih banget yang mau dengerin podcast ini. Kayak gitu, kenalin selamat datang nih Su. Piye kabare Su? Alhamdulillah. Ya Alham- seperti ini. Masih menjadi manusia biasa. Alhamdulillah. Nah, yang belum tahu sama yang belum kenal, jadi ini ada Bro Arif Sudrajat, ini teman kuliah saya kayak gitu. Dulu teman perjuangan kayak gitu, teman seperjuangan dulu dan kami dulu tuh selalu menganggap diri kami ini aneh di kelas maupun di dunia. Karena kami selalu menolak hal-hal yang menjadi kelaziman di dunia ini. Kayak gitu. Karena kami punya Waktu itu pemikiran kita lain. masih menjadi manusia yang idealis, sok-sok idealis. Ya, mungkin sosok idealis lah kayak gitu. Kami sudah bertransformasi kini menjadi manusia yang penuh dengan kompromi. Kayak gitu. Tapi eh senang banget masih bisa melampiaskan hal-hal yang idealis dengan hal semacam ini. Matur nuwun bro, sudah berkenan tak ajak ngobrol. Yo, Oke, yoi. nah kita mulai nih ngobrol-ngobrolnya. Kita kan dulu kuliah itu di jurusannya sih namanya pendidikan fisika di Nah, salah satu tapi universitas negeri di Yogyakarta. Nah, tapi kita prodinya itu prodi murni kayak gitu. Terus ada sebuah jokes lokal, jokes urban legend di dunia fisika itu bahwasanya kami tuh dapat sebutan tidak berpendidikan kayak gitu karena ada satu prodi lagi itu yang namanya sama dengan jurusan pendidikan fisika. Nah, piye Pak menurutmu kita disebut dengan tidak berpendidikan itu jokes itu seberapa membuatmu sepakat mungkin atau punya penilaian lain atau ya udahlah itu jokes aja kayak gitu. ya saya ini nggak masalah karena itu kan gimana ya? Mungkin ada benarnya juga sih. Benernya gimana nih? Karena memang kita dididik dididik tapi tidak dididik untuk cara mendidik. Oke, kita belajar bukan untuk menjadi pengajar lah ya. Ya, kita Nah, belajar untuk diri kita sendiri. Jadi bukan oke. untuk mengajari orang lain. Jadi ya gitulah. Maksudnya mungkin kalau saya pikir malah kita kita ya yang sebagai anak-anak murni ya dengan teman-teman yang di pendidikan mungkin akan sedikit berbeda pola pikirnya begitu. Seperti Pak, Kalau contoh teman-teman Pak, yang contoh Pak. kalau teman-teman yang di pendidikan ya misalkan ketika nanti dia sudah keluar dari kampus ya sudah berarti orientasinya berarti kan ke pendidikan gitu kan. Oke. Nah, sedangkan yang Sedangkan teman-teman kita yang di murni itu random gitu loh. random. Oke. Random Random, ya, random random, random. random, random. Kita Seperti kami-kami ini. iya, kita itu manusia-manusia teman-teman di masuk fisika itu termasuk manusia-manusia yang random. Soalnya gini lah, kalau kita bicara tentang dunia kerja ya di Oke. jurusan fisika. Kita kalau mau masuk ke dunia pendidikan sudah ada teman kita yang pendidikan. Oke. Kemudian kalau kita mau masuk ke dunia perusahaan kayaknya ada jurusan lain yang lebih proper. Jurusan lain Kalau yang mau masuk lebih proper atau nah, jurusan kayak lain yang lebih dibutuhkan? lebih tepat. Ya, lebih dibutuhkan. Oke. Yang lebih dibutuhkan gitu. Kalau kita fisika kan serba nanggung ibaratnya kan. Iya Eh, kan? ya, Mau ibaratnya kasarnya kan bacanya kayak gitu. Jadi kita itu serba ya. nanggung. Sepakat sih, sepakat, sepakat. Kayak gitu. Mau ke Tapi teknik juga sebenarnya nggak yang ada ilmunya.
kayak Iya, gitu. kita mau ke teknik sudah ada anak teknik sendiri. Oke. Kita mau ke mana? Coba ke asalnya ke geofisika udah ada geologi. Kita Yo, nek geofisika jadi menurutku akan kayak lebih semacam mending, Pak. kita itu sebenarnya Nek geofisika menurutku lebih mending. Edan ya po. sih. Nah, Kayak gitu. Maksudku kan geofisika itu adalah percabangan dua keilmuan. Maksudnya dua keilmuan yang hmm, dijadikan satu, geologi dan fisika itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau kita ya, berbicara fisika itu sendiri, ya banyaklah lika-liku debatable lah kayak gitu. Debatable. Bahkan faktanya nggak cuma anak murni doang yang random. Hari ini ya, aku hmm, berbicara hari ini banyak sekali teman-teman angkatan kita yang dari pendidikan itu ya senyata-nyatanya juga pekerjaannya random kayak gitu loh. Nah, iya. sebelum sebelum ke situ deh kayak gitu. Eee, menurutmu atau bukan menurutmu, kamu mengalami nggak bahwasanya, ada orang lain yang tahu bahwasanya kamu itu anak fisika dan kamu tuh dianggap anak yang jenius kayak gitu, anak yang pinter gitu. Dan menurutmu itu kenapa terjadi Hmm, ya fenomena itu di nah, masyarakat? ya. Karena memang kan dari kita SMA kan yang itu mata kuliah mata pelajaran yang menjadi momok menakutkan kalau nggak fisika ya kimia atau matematika. Oke, Antara-antara ya. Kalau kimia sih enggak, nanti mungkin lebih ke fisika atau matematika itu adalah mata pelajaran yang mungkin cukup ditakuti oleh banyak siswa waktu itu. oke, Dan itu dibilang sebagai mata pelajaran yang paling susah. mmm, Karena apa? Waktu kita masih SMA, persepsi kita tentang pintar tidak pintar itu adalah ketika siswa itu pintar di matematika atau fisika, udah itu. oke, Itu persepsi kita zaman dulu. Itu masih waktu itu masih dijebak dengan persepsi lama bahwa siswa kalau pintar ya pintar fisika, kalau enggak kalau pintar matematika dan fisika. oke, Misalkan ada siswa yang dia tidak unggul di mata pelajaran itu dan unggul di mata pelajaran lain, itu dia akan merasa merasa tidak pintar karena memang waktu itu tolak ukur pintar itu kalau enggak harus pintar fisika dan matematika. oke. Nah, saiki Gitu. jujur, Pak, awakmu emang nilai fisikamu lah sepanjang SMA itu memang yang bagus, yang paling bagus ya, ya nggak usah yang paling bagus Oh, deh kayak gitu, bagus ya, aja kayak gitu. maksudnya waktu itu ya, waktu SMA ya. Mhm, mhm, waktu Ini SMA. sebelum sebelum terpapar polusi. Iya. Sebelum terpapar polusi oleh kalian. Jadi waktu saya SMA Lucu. itu saya waktu SMA itu cukup cukup menjadi siswa yang pintar waktu persepsi itu ya. Oke, Maksudnya termasuk ke cukup dalam cukup golongan cukup yang dianggap pintar ya, karena memang, iya. nilainya juga bagus gitu. Nah, yang saya garis bawahi adalah pintar dalam artian itu adalah waktu itu kita pakai standarnya pintar matematika dan fisika Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Kan. Waktu itu saya cukup menjadi siswa yang bisa masuk golongan itu Wih, untuk nilai fisika dan matematika. oke. Tetapi semua itu berubah ketika masuk kuliah. Kenapa, Pak? Apa Yang apa yang membuat naik naik berubah? naik naik naik. Nggak Menyedihkan sekali kehidupan. iya, banyak yang waktu kita SMA itu merasa juara kelas dan ini itu Mmm, kemudian waktu SMA waktu kuliah tiba-tiba kita terjun bebas. terjun Serius, saya tuh bebas. merasa kalau setelah setelah kuliah itu bukan merasa lebih pintar, malah merasa makin bodoh, serius. Oh, kenapa kenapa bisa merasa masuk kuliah Makin merasa bodoh tuh makin kenapa? makin ke sini makin makin lama makin masuk ke fisik itu makin merasa bahwa saya itu malah nggak tahu apa-apa gitu loh. Makin Oke, masuk malah makin nggak tahu gitu. oke, Itu eee, kemudian dan ternyata pola belajar waktu mungkin agak berbeda ya, mungkin pola belajar kita waktu SMA, ya udah yang kita mhm, pelajari ya itu oke, soal selesai gitu. Kalau sedangkan waktu kuliah kan macam-macam oke. gitu. Eee, Dia mungkin, waktu iki yo, nek pas SMA mungkin terlalu textbook ya, kayak gitu maksudnya iya betul, heeh heeh, gimana ya, mmm, kalau anak-anak SMA itu ibaratnya itu, ya udah, eee,
plug and play rumusnya aja kayak gitu. Iya, Soal heeh ini heeh. rumusnya ini, soal ini rumusnya ini, Hmm. kayak gitu. Tapi Ketik sebenarnya itu kalau aku pribadi ya itu bukan ke itunya, saya lebih ke logikanya sebenarnya. Oke. Itu sudah Saya kamu saya sadari terma setelah kuliah atau sudah sejak SMA kamu menyadari itu? mungkin waktu SMA. Oke. Aku sadar bahwa mata pelajaran ini, mata pelajaran fisika fisika matematika itu Mhm. mata pelajaran yang mengandalkan logika. Dan saya cukup tertarik dan cukup senang dengan logika. Oke. Saya gini, meskipun kita lupa rumus ya, tapi itu Mhm. masih bisa ibaratnya masih dinalar gitu loh. Oke. Bukan yang kita langsung acak random milih jawaban ABC salah satu pakai kancing 1, 2, 3 gitu, Oke. enggak. Itu masih masih bisa dinalar waktu Oke itu. oke. Berarti, sebetulnya ya, sebetulnya Hmm, bahwasanya matematika itu atau fisika, itu tuh sebetulnya kita nggak mesti ngapalin rumus kayak gitu ya. enggak, Selama kita paham enggak. kontekstual dari Hmm, si soal, kita tahu hmm, apa yang menjadi maunya soal, itu tuh sebenarnya rumus itu sebenarnya bisa kita tarik iya, dari soal itu sendiri kan ya? bisa dirunut maksudnya, Mmm, bisa dirunut. Jadi sebenarnya itu yang bikin menurutku ya, yang bikin mhm, kenapa fisika matematika itu terasa susah itu karena kita, eee, dari awal itu sudah merasa insecure dulu gitu loh, oke. Insecure gitu. Maksudnya bahwasanya kenapa huruf sama angka ini harus bersatu padu kayak gitu. karena itu mereka sudah merasa ini pelajaran susah gitu, padahal itu sebenarnya bisa diurai satu persatu gitu. Oke. Nah, eee, itu kan kowe lah, maksudnya kamu tuh kowe ki ibaratnya termasuk pernah menjadi bintang sekolah kayak gitu. Jujur nek aku Karena sih ya waktu SMA, ini kita berbicara konteksnya waktu iya, SMA. waktu SMA, Eee, cukup cukup mendapatkan ya bukan terbaik bukan, tapi cukup ya mendapatkan tempat lah. masuk ke jajaran yang top lah, masuk ke Maksudnya jajaran. kalau gini, maksudnya kalau, mata pelajaran fisika matematika, saya termasuk orang yang, waktu itu menjadi nama-nama yang cukup Disegani dipertimbangkan. di dunia Ya, persilatan. un untuk mata pelajaran itu, Oke bukan mata pelajaran yang lain, oke. Nek gitu. aku nek UN jujur aja Mmm, nilai UN-ku justru yang paling rendah fisika, mmm, UN, kayak gitu loh. Tapi dalam keseharian itu ya sama, aku malah pelajaran fisika tuh aku tidur mulu kayak gitu, karena gurunya itu kebetulan wali kelasku dan waktu itu tuh aku duduk paling depan, ngantuk, Pak. mmm, Biasalah jam-jam mmm, siang kayak gitu, jam-jam habis istirahat tuh pelajaran fisika tuh. Ngantuk, ya pilihannya adalah tidur dong, obatnya ngantuk itu kan tidur kayak gitu loh. Saya iya, tidur betul. kayak gitu loh. Dan di situ saya cuman punya prinsip bahwasanya, eee, tidur di kelas itu bukan sesuatu yang baik menurut saya pribadi Mmm, kayak gitu. Tapi mmm, buat saya prinsipnya ya kalau ngantuk saya tidur. Kalau misalnya mmm, gurunya nanya ya saya jawab dan saya prinsipnya adalah saya memastikan bahwasanya saya bisa menjawab dengan baik, kayak gitu. Ya alhamdulillahnya sih tidur terus ketahuan ya, maksudnya awal-awal nih, awal-awal. mmm, Tidur ketahuan, terus ditanya disuruh maju ke depan, ya saya bisa, kayak gitu. Saya bisa jawab mmm, kayak gitu, sampai pada akhirnya guru tersebut, nggak punya celah untuk dalam artian, untuk apa namanya, untuk menghukum saya karena saya tidur di kelas di ah, mata pelajaran iya, fisika. Karena iya, saya bisa ngejawab dan saya ujian bisa, kayak mmm, gitu. Karena prinsip saya, mmm. ya iki mung ibaratnya kowe arep biji fisikaku ra elek toh, ya tak gawe ra elek, tapi aku pengen turu ning kelas, ngono prinsip. Berarti berarti dirimu waktu itu ya termasuk Mhm, pintar bawaan, eee, nggak pintar tahu, pintar karena maksudnya pintar bakat. bawaan gimana? Nanti pintar karena bakat. Kan ada beberapa orang, beberapa siswa itu yang memang dia pintar karena dia berbakat. Mmm, Ada yang pintar karena dia rajin. Itu dua hal yang berbeda. mmm, Kita kita berbicara pintar lah, untuk berbicara pintar mhm mhm, dalam konteks waktu itu pintar itu adalah pintar matematika atau fisika mmm. gitu.
Ya Ada nggak yang tahu memang sih aku, bakat atau enggaknya ada aku nggak tahu. beberapa, iya, karena ada beberapa siswa yang memang, dia pintar karena dia berbakat, tapi Mhm, juga ada dia pintar karena dia rajin, karena dia berusaha. Dan saya itu termasuk orang pintar bukan karena bakat, saya tuh bisa dikatakan pintar waktu itu karena orang-orang yang cukup berusaha, mhm. Ya gitu. sebenarnya sih kalau dibilang bakat nggak tahu, tapi kalau dibilang berusaha ya saya dari dulu mempercayai saya itu berusaha kayak gitu. Semua itu Mhm. saya raih dengan usaha, karena Nah, nggak nggak tahu kenapa, saya tuh juga dari sama Pak, nek nek masalah, eee, aku percaya bahwa lagi kan teman-teman kita dulu zaman SMA selalu yang mengeluh ya, yang dalam tanda kutip mengeluh mhm, pelajaran fisika itu, ya rumusnya banyak, ya saya nggak bisa ngapalin sebanyak itu. Nah, saya itu termasuk orang yang menolak, pemahaman seperti itu, kayak gitu loh. Saya tuh dulu mikirnya, fisika tuh nggak perlu ngapalin rumus, yang paling penting mmm, baca soalnya, dari baca soalnya itu paham konsepnya, rumusnya tuh datang sendiri gitu loh. Rumusnya tuh bisa saya ciptakan kayak gitu loh, dari si soal, mmm, tanpa perlu saya nah, menghafal. Mau kan awakmu juga wis nyinggung-nyinggung, apa ya, ibaratnya ada jokes lokal lah, ibaratnya kalau teman-teman prodi pendidikan itu menganggap kami yang kaum-kaum murni itu adalah kaum tidak berpendidikan, sedangkan kami sebagai bentuk lawan atau antitesanya adalah kami membuat jokes balik itu adalah, ya teman-teman pendidikan itu ilmunya nggak murni, kayak gitu. Karena kami menganggap ilmu kami murni. Padahal itu adalah sesuatu yang bodoh menurut saya, tapi kita lakukan iya, dulu sih, cuman itu ya setelah saya itu pikir-pikir sesuatu itu yang bodoh. sebenarnya itu tidak iya, itu kita sebenarnya cuma mencari celah kan sebenarnya, mencari Ya celah untuk mencela mereka. ya betul, kayak gitu ya biar Iya, ada bahan cela-celaan lah, kayak gitu. iya, Nah, ah, tapi ya itulah masa lalu. oke. Terus tadi kan kowe kan ngomong, maksudnya mau kan kowe ngomong, Mhm, bahwasanya, fisika tuh random, maksudnya lulusannya ya, mhm, lulusannya fisika tuh mhm, random. Nah, menurutmu kenapa bisa lulusan, kayak kita nih prodi fisika murni itu random mhm. kayak gitu, dan yang kamu maksud random tuh kayak gimana sih? Mungkin kalau sebenarnya kalau kalau di era sekarang ya, Mmm, mungkin bukan hanya fisika saja yang saya bilang cukup random, semoga ini mhm, tidak terlalu parah sih. Maksudnya ini sebenarnya, cukup normal semoga. Jadi maksudnya, sekarang ya, kalau, mhm, sekarang itu kan ibaratnya anak fisika kan kalau gimana, yang lain juga, mhm, kalau lulus kan ya kalau kalau lulus kemudian bekerja itu tidak harus kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari waktu kuliah, oke, gitu. Kalau dan saya pun berarti juga begitu. Saya lulusan fisika cuma kerja kalau profesi tidak di bidang fisika begitu. bukan Dirimu fisikawan lah juga, ya? Iya iya, mhm, saya jauh sekali, karena Pak. memang dari awal mungkin ya, ini Oke, entah entah ini cuma saya atau mungkin juga yang lain, mhm, mhm, dari awal kita masuk, mungkin ada beberapa niat kita yang salah ketika kita masuk ke fisika. oke, Ada beberapa mungkin yang salah, mmm, gitu. Kayak kalau saya dulu, kenapa saya masuk fisika, karena alat saya yang penting saya bisa kuliah dan yang gratis. penting bisa kuliah, mantap. Iya, Kuliah serius. bukan anugerah yang semua Karena orang bisa didapatkan ya, Bro. heeh, betul betul. Karena memang dari tujuan awal, dulu waktu SMA mungkin saya pernah waktu waktu awal-awal sekolah itu saya berpikir bahwa, eee, saya kuliah kemudian bekerja sesuai dengan jurusan waktu saya lulus nanti, Oke, dapat gaji sekian, kemudian dan sebagainya sebagainya sebagainya. Kemudian waktu ketika saya kuliah kemudian mau mendekati kuliah, saya berpikir, ternyata tujuan kita kuliah itu bukan itu. Tujuan saya oke, ya, maksudnya saya mulai mhm, sadar bahwa saya merubah tujuan saya kuliah bahwa bukan bukan itu, oke, tujuan saya kuliah adalah untuk menambah opsi baru mhm, untuk saya, untuk mengembangkan pola pikir saya ketika nanti saya dihadapkan dengan masalah di masa depan, begitu. oke. Nah, Dan ini bukan menjadi satu-satunya jalan, gitu. oke, iya, berarti ada orang yang nggak kuliah pun juga tetap bisa sukses kayak gitu, dan Bisa ada bisa. ada
dan bukan bukan, berarti, apa namanya, sebagai orang fisika juga nggak bisa sukses di bidang yang bukan berkaitan dengan fisika juga, iya kan? Mhm, mhm, Kayak gitu. mhm, Nah, eee, apa ya, tadi kan, sebelum break tadi kita sempat bahas yang, namanya paradigma di masyarakat bahwasanya, eee, orang fisika itu dianggap pinter kayak gitu. Padahal ya enggak mhm, juga kayak gitu. Eee, cuman kan tadi Koe ngomong maksudnya, ya mungkin karena paradigmanya fisika sulit di mata pelajar, di mata siswa, dan ukuran kepintaran di masyarakat waktu itu adalah ya yang nilai matematikanya bagus atau nilai fisikanya mhm. bagus. Jadi kita-kita ini yang orang yang kuliahnya kebetulan nggak kebetulan sih, aku nggak sepakat kalau misalnya kebetulan. Maksudnya, ya kita masuknya tuh di jurusan fisika tuh dianggapnya pintar, kayak gitu. Padahal, enggak kayak gitu dan Padahal biasa aja. biasa aja kayak gitu. Sebenarnya kan kita pintar nggak pintar kan sesuai dengan apa yang kita pelajari sebenarnya. Oke. Nah, Sekarang saya betul, sekarang mulai menyadari itu. oke. Nah, sejauh sejauh apa, fisika itu bisa bisa mempengaruhi, eee, apa ya, kehidupanmu sekarang atau ibaratnya pekerjaan yang kamu lakukan sehari-hari, kayak gitu? Maksudnya peran fisika tuh di mana kayak gitu, menurutmu kayak gitu? Kamu tuh merasanya Untuk kehidupanku ya, fungsinya apa sih kita kuliah fisika dulu kayak gitu? aduh repot ini mah, Iya repot iya. sekali. Karena saya beraktivitas saat ini bisa dibilang tidak ada hubungannya dengan ilmu fisika. Nah nah, maksudnya jelas, kerjanya di luar dunia yang bukan Mhm, kontra ya, maksudnya mhm, jauh sekali dengan dunia keilmuan yang kita pelajari dulu di mhm, masa mhm. kuliah. Maksudku tapi Saya gini, ada lebih nggak kepada itu? Atau nggak ada nah, sama sekali? kalau saya begini, kalau saya mau lebih kepada cara saya Mhm, cara saya bertindak, saya ini BTW kok suaraku aneh tuh ya? Betul Pak ya? enggak sih aku sih dengernya sih biasa aja, cuman emang suara dari Instagram bocor aja, kayak gitu. Masuk kan? Makanya aku Masuk, tapi sejauh ini ini sih masuk lagi? kowe yo masuklah kowe mau keropok-keropok ngopo kuwi? Oh, iki tak benang apa ben soalnya iki apa, suarane Apa? kok double-double. Suaranya Makanya kita double-double. heeh, Oh, kita sapa-sapa dulu kalau kayak gitu. Wih, ya, ada Bang Sandi, ada Bang Rahid, ada Mbak Naufa, selamat datang. Kayak gitu. jadi ceritanya Mbak Nova ya? Mbak Nova ceritanya Mbak ya? Krungu ora sih suaraku? Instagram-e? Krungu 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 krungu, Pak. Jadi ceritanya tadi nggak ada niatan buat live Instagram, beneran ini Mhm, iseng-iseng gitu, iseng-iseng aja, kayak gitu. iseng Nyambi aja, nyambi, kayak itu nyambi. kayak itu. Nah, piye, Pak? Mang tadi mau Mang tadi Ya, pertanyaannya apa Mang? pertanyaannya Sosial adalah apa berpengaruh ya? ya, kalau maksudnya jangan sejauh apa berpengaruh deh, jangan ke situ dulu. Eee, Ada pengaruhnya apa enggak gitu? iya, ada apa enggak? Kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, kalau secara pekerjaan enggak, karena memang, aktivitas saya saat ini bisa dibilang jauh sekali dengan yang namanya fisika. Oke. Ya sama sekali. Bahkan sampai sama saat ini saya dalam pekerjaan pun saya belum pernah menggunakan ijazah ijazah saya saat Mhm. ini ya, untuk aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas saat ini. Aduh, ya Allah, udah susah sekali sebenarnya ini. Ya, Untuk kita saat ini adalah belum konten kreator amatir, mohon dimaklumi. ya, jadi Oke untuk saat ini belum, kalau lebih saat ini kepada cara saya berpola pikir. oke. Berarti fisika Karena perannya adalah lebih menyokongmu mempengaruhi dalam pola pikirmu untuk pola pikir, menghadapi masalah ya? pola pikir dan tingkah laku, dan cara Oke. pengambilan keputusan, Contoh, gitu. pola pikir Ini, yang kamu dapat dari kuliah dulu atau perilaku apa yang, eee, kamu terilhami dari mata kuliah mungkin atau ini kejadian-kejadian? fisika itu Mhm, kan ilmu ilmu pasti.
dan ilmu Oke. logika. Oke. Nah, dia mengandalkan logika kan. Mhm. Nah, mengandalkan logika ya sekarang pun kalau saya beraktivitas, ya itu tadi, saya menggunakan logika itu yang saya gunakan waktu di fisika. Pertanyaanmu aja terlalu filosofis, Oh, terlalu ya, berat, aku mikir itu tadi. loh, piye sih? Gunaan Maksudnya fisika untuk kehidupan kita dari apa ya itu tadi. maksudnya kan Saya maksudnya gini, Pak, pertanyaanku itu adalah, pertanyaan yang aku maksudkan kalau misal nih ada dedek-dedek nih, ada junior-junior siapa kita masuk nih fisika? yang masuk fisika atau yang tersasar di fisika, ya kan? Hmm, Menjelang hmm, kelulusan, Bro. ya, Nih, di umurnya di ujung tanduk di kampus, Bro. Ya kan? Apalagi di hmm, masa pandemi seperti ini. Ibaratnya terus ngecek lowongan ki. Gak ono sing fisika, Bro. Wah, bajigur hmm, iki. Iki kudune aku kerja ning endi? Apa aku hmm, dadi opo iki kudune aku lulusan fisika ki. Nah, maksudku supaya juga pertanyaan itu supaya bisa memberikan jawaban atau gambaran buat teman-teman yang, "Oh, ya saya jurusan fisika," atau mungkin jurusan lain ya, mungkin ya peluang di ketika ada loker-loker itu jarang disebutkan tuh. Ibaratnya kita hanya mengandalkan kepada lowongan yang semua jurusan kayak gitu. Jadi ya jangan hmm, berkecil hati kayak gitu. Nah, pertanyaanku hmm. diarahkan ke sana. Maksudku sejauh mana sih untuk kamu kayak gitu, eee, fisika dalam menjalani kehidupan pekerjaanmu kayak gitu? Hmm. Ya tadi, kalau saat ini loh ya, gini, jadi untuk soal pekerjaan saya pernah bekerja, bisa dibilang saya menggunakan ijazah fisika itu 1 kali untuk Mhm. melamar sebuah pekerjaan. Oke. Dan itu emang saya bekerja di situ, tapi ya pekerjaan yang saya lakukan waktu itu ya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang dari eh, jurusan lain. Jadi yang Oke. sebutkan tadi yang itu semua semua jurusan gitu. Oke. Itu Nah, itu yang dan itu saya hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan. Ya, Nah, harusnya harusnya waktu itu kalau saya perpanjang bisa langsung karyawan tetap, tapi saya memilih untuk berhenti. berhenti. Oke. Ya, eee, Nah, kemudian setelah itu saya sudah tidak menggunakan ijazah fisika lagi. Cuma yang maksudnya dalam hal ini saya bukan berarti mau ngomong fisika itu tidak dibutuhkan untuk kehidupan, tetap dibutuhkan. Setiap terus? orang kan punya punya ini sendiri-sendiri. Cuma ya kalau Oke. saya pribadi yang lebih berpengaruh adalah eh, logika yang saya gunakan di fisika itu berguna untuk logika yang saya gunakan dalam kehidupan. Gitu loh. Oke. Karena Oke. karena itu sampai sekarang pun yang saya gunakan untuk mengambil keputusan adalah logika. Ya tetap ya tetap ada digabungkan dengan adanya logika. Cuma yang jadi patokan utama adalah eh, saya gunakan logika gitu loh. Oke. Nah, eee, ya at least kita sebagai orang fisika bisa mengambil, logika-logika yang pernah kita pelajari. Ibaratnya logika kita sudah cukup handal dan sudah terasah lah ya, untuk Hmm. menalar permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari ini. Nah, Kayak gitu ya kurang lebih ya? karena itu akan menjadi salah satu kita dalam mencari akar permasalahan yang kita hadapi. Oke. Eee, Dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. mmm, Gitu. ibaratnya dengan fisika kita belajar untuk membedah sebuah permasalahan itu Heeh. sampai kepada akarnya, kepada Ya. ujung permasalahannya, pun juga dalam menentukan solusinya pun kita juga, penuh dengan perhitungan, mungkin gitu ya? Mhm, mhm. Ah, Jadi oke. kayak kayak gini, setiap masalah kan pasti punya akar permasalahan. Mhm, mhm. Ada Nah, si penyebabnya lah. akar permasalahan ada penyebabnya. Dan itu akan bisa terselesaikan kalau kita mau merunutnya satu Mhm, persatu, step by step kayak gitu. Sama kayak masalah di itu juga kayak gitu. Semua itu pasti ada jalan. mhm. Kemudian kalau kita langkah pelan-pelan, kemudian step by step ya nanti akan ketemu ujungnya juga akhirnya gitu. Oke. Oke. Ya, itu tadi, Dan itu mungkin yang bisa membuat orang tidak terlalu stres dalam masalahnya.
Oke. Ya karena kita sudah teruji. Karena dulu Karena zaman kita sudah kuliah stres terus, iya kan? Penuh dengan ya ketidakpastian. bahkan, fisika yang dia mengukur angka itu malah ilmu pasti Tidak yang pasti? memiliki ketidakpastian. Oke. Mmm, Nah, ya, itu tadi, apa namanya, obrolan terkait, eee, fisika lah. Maksudnya, eee, aku dengan Arif nih ibaratnya sama-sama, orang fisika yang hari ini, punya pekerjaan atau berprofesi yang, nampaknya, mungkin jauh sekali dengan dunia dunia yang kita pelajari dulu iya, zaman kuliah.